Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita bakal nge-reaction atau nontonin mbah-mbah gondrong yang ngomongnya ngaco banget deh. Ini dari kubunya Imat nih. Tahu deh kalau dari kubunya Imat pasti tahu semua kan. Yang timbul pasti narasi kebencian. Kita tontonnya langsung ya. Kita langsung tengok kayak videonya kayak gimana. Oke. Pertemuan dengan kepala organisasi keagamaan, apa untungnya? NU itu mengemban amanat tentang. Nah, yang pertama nih dia menyerang PBNU karena ketua PBNU itu kemarin ngundang beberapa ketua ormas-ormas keislaman yang lain ya buat datang di kantor PBNU pertemuan. Dibilang nggak ada ngapain gitu ya, kita nggak tahu lah agenda apa yang dibikin sama kayak Hafal Stakuf, dan itu menurut gue bagus. Itu adalah salah satu penyatuan umat Islam dari berbagai ormas gabung. Nah, itu bagus, tapi menurut dia tuh nggak penting gitu. Lu yang nggak penting sebenarnya ya kan. Kita lanjut. Ini NU saenake dhewe. Kasihan pendukungnya, kasihan pengikutnya. Jangan kamu sesatkan. Apalagi pendidikan, kalau bisa dikembalikan sampai jam 2.11 saja. Itu usulan saya, tangisan saya. Karena apa? Uang ngajiku kapan? Mengenali keluarga kapan? Goyane dikei makan gratis. Makan apa rumah sana kewan apa? Rumah sana Gusti Allah ora iso ngrejekeni apa? Hah? Nah, lah ngerti apa ora? Video yang ini nih dia nyerang kebijakan dari sekolah ya. Sekolah katanya sampai jam 12 aja. Kapan ngajinya kata dia gini. Sok tahu, sok ngerti. Kembalikan apa yang dikembalikan ya? Nah, kalau hatinya itu udah tertanam kebencian tuh susah. Awalnya emang dari Imadudin tuh kacau. Kita tengoknya terus. Astagfirullahaladzim. Mau dibela silakan siapapun, walaupun Bapak Prabowo membela Habib silakan. Presiden, lu siapa di muka bumi ini? Bapak Prabowo siapa di muka bumi? Prabowo membela Habib katanya. Ya Allah, sampai segitu. Mbak Alawi salah apa namanya lu? Lu pernah diapain sih sama para Habib? Habib mana yang gitu lu gitu, yang bikin lu sakit hati yang kayak gitu? Sampai presiden yang kalau yang belain itu diserang juga, gila. Ketua PBNU diserang, presiden diserang. Tapi gue jadi inget nih narasinya Gus Arya. Gue pernah nonton videonya Gus Arya tuh, dia ngomong jadi semuanya emang ada propaganda, orang di balik layar semuanya tuh ada. Dan Imadudin tuh dijadiin apa ya, kayak bonekanya gitu. Jadi dia seolah-olah jadi panglimanya sekarang. Padahal dia nggak sadar kalau kata Gus Arya dia lagi dimainin gitu. Karena dia saking bangganya dia dibilang mujtahid sama orang-orang di sekitarnya tuh. Ya Allah, serem narasi-narasinya mereka tuh. Dan gue takutnya nih, awalnya PBNU diserang, awalnya sih para Habib diserang, terus PBNU mau dipecah-pecah belahin. Pemimpinan Kiai Yahya Khalil Stakuf dibilang sama mereka itu nggak bagus. Mereka mau naikin lagi image-nya Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi seolah-olah tuh mereka berjalan di jalan kebenaran, padahal mereka tuh lagi ngerusak. Kayak nggak sadar mereka ya. Dan yang lebih ajaibnya lagi, kasusnya Gus Fuad Pleret, Fuad botak lah ya. Sampai sekarang udah laporan diterima sama Kabareskrim waktu itu, sama Kadif Humas Polri langsung tuh pas lagi ada aksi demo itu. Laporan diterima, tapi sampai sekarang tuh udah seminggu lebih tuh. Nggak ada juga kelanjutannya kayak gimana. Kuat ini orang dibalik mereka ini. Yang menghendaki perpecahan di bangsa ini tuh banyak. Dan salah satunya nih orang-orang bermain di sini. Penumpang gelapnya Imadudin tuh banyak. Orang-orang yang benci akan persatuan pastinya. Dan rencana besar mereka tuh dibalik ini semua tuh gila pasti. Makanya kita di akhir zaman banyak-banyak berdoa deh. Supaya kita dilindungin, negeri ini dilindungin dari perpecahan. TNI image-nya udah hancur juga.
Kalau Polri di sebelum-sebelumnya kan, ini TNI juga image-nya mau dihancurin. Kacau. Ini emang harus dihentiin nih Madudinnya nih. Baru semua itu bakalan runtuh semua tuh. Tuh dia tuh juga berkata tuh harus dihantem dulu dianya. Dianya udah kelar, baru yang lain tuh enak. Gitu. Karena narasi dia yang dibangun sama dia tuh awal-awalnya yang bikin semuanya tuh jadi sok berani. Jadi punya keberanian gitu buat ngehina, buat ngebenci, buat ngefitnah. Lagi laskar-laskar yang mereka bikin tuh. Termasuk mereka PWILS, amit-amit, amit-amit. Itu isinya dukun-dukun semua, tahu nggak? Yang pernah nonton Wesi yang di kontennya siapa? Denny Sumargo apa ya, Dr. Richard Lee itu? Yang orang dibacok-bacok sama dia tahu berdarah dibawa ke rumah sakit. Yang tes-ngetes kebal itu. Itu orang-orang PWLS itu begitu-begitu. Yang begitu-begitu yang diterima sama mereka. Yang masuk ke situ yang begitu-begitu. Ada juga video kemarin yang gue tonton, Imat itu lagi ngasih amalan gitu buat mereka. Jadi kalau kata Imat tuh amalan ini dibaca habis subuh sampai maghrib ngelindungin dia tuh dari senjata tajam katanya, ngelindungin mereka tuh dari senjata tajam. Dibaca lagi pas maghrib ngelindungin mereka tuh sampai subuh dari senjata tajam. Makin tak kabur makin kuropat tadi yang diajarin sama dia. Tapi dia kalau membangun image tentang para Baalwi itu, mereka tuh yang penyebar kurofat, padahal dia aslinya. Gila. Pokoknya nih, kita jangan tinggal diem. Karena kalau kebohongan atau fitnah ini di naung-naungin terus, itu bakalan bisa menjadi sebuah kebenaran buat orang-orang yang nggak tahu. Bahayanya di situ. Dan bakal timbul perpecahan di negeri ini. Itu hal yang kita nggak mau. Yang harus kita jaga sebagai anak bangsa. Pokoknya kita bakalan bikin video tentang mereka terus untuk mengcounter mereka. Dari narasi-narasi mereka bangun, kita harus hancurin semua itu, terus lawan biar suasana Indonesia itu kembali kondusif ya. Jangan lupa di komen atau di like, jangan lupa di subscribe juga biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya, biar kita lebih, pokoknya kita ngebendung narasi-narasi kebencian dari mereka. Dan kita lihat aja nanti ujungnya mereka tuh matinya pada kayak gimana kalau mereka nggak tobat, nggak minta maaf. Oke, sekian dulu aja dari saya. Terima kasih udah nyimak video ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.